Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kita lakukan pendidikan di dalam perusahaan itu sendiri, training untuk mengatasi dari gap yang ada. Jadi tenaga kerja sudah masuk dulu ke BUMN, dididik di situ. Dididik di situ. PR penting bagi pengembangan industri keuangan syariah. Kita perlu LSP, lembaga sertifikasi profesi yang tentunya kredibel. Kita supply-nya ini memang quote-unquote kalau pembangunan syariah itu terbatas ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus melakukan yang namanya rekrutmen yang seperti tadi kita sampaikan. Paling penting di sini adalah ekosistemnya. Kita akan mengajak semua kementerian, nggak hanya Kemendikbudristek, tentunya Kemenak, Kementerian Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk sama-sama memahami master plan ini. Selamat malam pemirsa. Di tengah geliat pembangunan ekonomi syariah Indonesia yang kini menempati peringkat keempat di dunia, kebutuhan akan sumber daya insani yang adaptif dengan perkembangan industri masih menjadi pekerjaan rumah. Belum lagi teknologi yang terus berkembang termasuk di industri ekonomi dan keuangan syariah. Studi juga menunjukkan bahwa masih banyak lulusan ekonomi syariah yang belum terserap di industri syariah nasional. Bahkan mayoritas pegawai di industri keuangan syariah berasal dari lulusan non-ekonomi syariah. Melihat kondisi ini, bagaimana strategi pembangunan sumber daya insani yang lebih adaptif dan mampu menjawab tantangan zaman dengan beragam inovasi? Bersama saya, Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, IAEI, dalam episode SDM Ekonomi Syariah di Era Disrupsi Teknologi. Kapasitas sumber daya manusia dan riset ekonomi syariah dan memberikan solusi mismatch antara industri dan ekonomi syariah dan perguruan tinggi. Kita memang masih harus bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan SDM kita dalam bidang keuangan dan ekonomi syariah. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang akan membahas bagaimana SDM ekonomi syariah di era disrupsi teknologi. Yang pertama adalah staf ahli Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Profesor Dr. Muhammad Adlin. Pak Adlin, selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi dari Kementerian BUMN, mewakili Menteri BUMN, Teddy Barata. Pak Teddy, selamat malam. Malam Mas. Juga telah hadir bersama kita Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Malam. Dan juga telah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom, Direktur BCA, John Kosasi. Pak John, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Iya. Sehat-sehat. Sehat-sehat semua. Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Adlin. Pak Adlin, setiap tahun Pak, ketika kita membicarakan industri keuangan, ekonomi syariah, manusia, sumber daya insani ini selalu menjadi pertanyaan. Bagaimana kabarnya? Kondisinya Pak, untuk kondisi terakhir, itu seperti apa pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu? Secara umum, untuk kualitas pendidikan ya di SDM kita itu semakin bagus ya, semakin berkembang, apalagi kita sudah punya kurikulum nasional. Itu sudah ada dan sudah banyak juga buku-buku terkait ekonomi syariah yang kita terbitkan. Dan ini juga menarik karena beberapa prodi baru itu juga kita buka. Program studi ya maksudnya? Program studi. Mulai dari D3 sampai S1 di berbagai PTN, Politeknik di bawah Kemendikbudristek. Bahkan ada SMK Syariah yang sekarang jumlahnya itu sekitar 200 lebih di seluruh Indonesia. Karena kita lihat banyak sekali yang masuk ke SMK itu akan memilih pekerjaan di ekonomi syariah nantinya. Kalau di peta jalannya sendiri itu Pak Adlin, kan kita tahu ya ada peta jalan untuk ekonomi keuangan syariah ya. Untuk sumber daya manusianya, untuk sumber daya insaninya, itu ada di dalamnya, sudah terplot tahapan-tahapannya atau seperti apa Pak? Sudah, dan kebetulan ini diterbitkan di 2019 ya oleh Pak Jokowi. Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia ya?
Ini akan berjalan terus sampai 2024. Dan yang paling penting di sini adalah ekosistemnya. Kita akan mengajak semua kementerian, nggak hanya Kemendikbudristek, tentunya Kemenak, Kementerian Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk sama-sama memahami master plan ini. Karena kalau ini tidak bisa diterjemahkan, saya kira kita tidak akan bisa mencapai SDM yang unggul nanti untuk kita nanti tempatkan di pangsa pasar ekonomi syariah. Baik, terima kasih Pak Andin. Pak Teddy, kita dari tahun ke tahun selalu bicara link and match, Pak. Ini masalah klasik bangsa ketika pendidikan, sumber daya manusia yang dihasilkan sering disebut tidak match dengan kebutuhan industri. Kalau dari BUMN melihat sumber daya insani atau sumber daya manusia untuk ekonomi keuangan syariah, itu kondisinya sekarang seperti apa Pak Teddy? Yang kita lihat kebutuhan atau misalnya dari ketersediaan supply itu belum mencukupi. Yang kita lakukan apa? Kalau misalnya di dunia pendidikan kurang, kita lakukan pendidikan di dalam perusahaan itu sendiri, training untuk mengatasi dari gap yang ada. Jadi tenaga kerja sudah masuk dulu ke BUMN, dididik di situ. Dididik di situ. Ini untuk menutupi dari gap tadi, kompetensi gap yang tentunya kita harapkan tahun ke tahun dengan tentunya dunia pendidikan yang semakin maju, semakin untuk syariahnya, nanti alhamdulillah nantinya itu akan mengurangi beban kita. Karena tenaga kerja kita nantinya akan semakin ready. Tapi menarik Pak Teddy, karena Anda katakan ada pendidikan di dalam BUMN karena memang masih ada kekurangan. Betul. Masih ada kurang, dari tahun ke tahun memang tetap kurang atau makin sedikit kekurangan suplai sumber daya manusianya, atau seperti apa gambaran? Jadi gini, kita melihat malah sekarang ini modenya itu ekspansif. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan terkait dengan syariah. Demand terhadap keuangan syariah juga semakin besar. Sehingga ini yang tadinya kita melakukan upskilling dan reskilling dari talenta-talenta yang belum tersentuh dari syariah, kita didik, kita latih dengan training, dengan development program terkait dengan keuangan syariah. Sehingga mereka memiliki kompetensi tadi yang siap, yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Masih ada unlinked dan unmatched tidak Pak? Ini kan masalah klasik bangsa ya, untuk supply sumber daya manusia untuk syariah dengan kebutuhan yang dibutuhkan di BUMN, Pak Teddy. Saya kira kalau benar-benar link dan match ini benar-benar nantinya adalah suatu kondisi ideal nih. Sekarang kita meraih ke situ. Dan tentunya dengan program dari Kemendikbud yang ada sekarang ini kita happy sekali karena kita lihat semakin banyak prodi-prodi yang tadi disampaikan. Prodi-prodi ini nantinya akan menjadi supply dari kita nih. Baik, terima kasih Pak Teddy. Pak Bambang, kalau kita bicara kebutuhan sumber daya manusia ekonomi syariah, tentunya kan bukan hanya bicara jumlah ya, kualitasnya juga. Sekian tahun yang lalu saya masih ingat bahwa ada orang yang mengerti syariah, tapi tidak mengerti praktek ekonomi keuangan perbankan yang modern. Atau ada yang sebaliknya, kualitas sumber daya manusia sekarang kalau Anda lihat untuk ekonomi syariah, seperti apa Pak Bambang? Ya, pertama tentunya penekanan pada kuantitas tetap penting ya, karena kita juga harus mengantisipasi makin bertumbuhnya pelaku keuangan syariah ya, baik yang di perbankan maupun non-bank, dan juga jangan lupa institusi keuangan syariah seperti zakat dan wakaf ya. Jadi memang kebutuhannya akan sangat besar. Jadi penekanan pada jumlah menurut saya tetap penting. Harus terus dikejar ya. Tetapi memang kita tidak bisa hanya bertumpu pada sekedar menambah jumlah. Kuncinya adalah selain kita mempunyai prodi, program studi yang khusus untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kunci utama adalah kita mulai dari kurikulumnya. Ya. Nah, tadi kan Anda mengatakan ada orang yang sangat paham syariah, kurang paham keuangannya, dan sebaliknya. Ya. Nah, ketika waktu itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, kita coba meluncurkan pertama kali program yang terkait dengan ekonomi dan keuangan atau ekonomi dan bisnis syariah kita nyebutnya. Maka kita para dosen dan pimpinan fakultas sepakat bahwa kurikulum bakunya 2 tahun pertama mahasiswa harus kuat di dasar ekonomi, keuangan, dan bisnisnya. 2 tahun berikutnya sampai dia lulus, baru kita fokus kepada yang syariahnya. Jadi kita harapkan setelah 4 tahun, lulusannya ini paling tidak mudah dilatih. Ya.
atau mudah di-upgrade oleh pemakai. Ready to use juga ya Pak ya? Ready to use. Dan syukur-syukur mereka nggak perlu training yang terlalu banyak karena mereka sudah punya cukup kemampuan. Ya. Jadi satu hal, kurikulum itu sangat penting. Yang kedua, kalaupun kurikulum barangkali belum bisa memenuhi keperluan itu, kuncinya adalah sertifikasi. Sama seperti di bidang konvensional juga, di manajemen keuangan, di akuntansi itu ada yang namanya sertifikasi. Jadi yang bukan terkait gelar sarjana. Misalnya ada CFA, Certified Financial. Profesional ini berarti ya maksudnya. Ada CPA, Certified Public Accountant misalkan. Nah, di ekonomi syariah atau keuangan syariah juga perlu penguatan profesi itu, sehingga orang-orang yang tidak cukup backgroundnya di bidang syariah waktu ngambil S1-nya, bahkan mungkin S1-nya tidak ada hubungannya sama ekonomi atau bisnis, tetap bisa ikut nantinya bekerja di syariah dengan mengambil sertifikasi. Untuk ambil sertifikat tidak harus ikut kursus dulu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya ingin bertanya ke Pak John. Pak John, kalau BCA Pak sebagai unit bisnis untuk melihat perkembangan bisnis syariah, terutama sumber daya manusia, itu di BCA kondisinya seperti apa Pak John? Menurut kami memang gap itu akan selalu ada ya. Gap ini akan selalu ada antara supply dan demand, antara kompetensi yang dibutuhkan dengan ketersediaan yang ada di lapangan. Justru challenge-nya menurut hemat kami adalah bagaimana mengembangkan SDM yang ada, baik itu yang new recruit maupun yang existing seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Teddy juga, agar dapat sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pengalaman kami baik itu di konvensional maupun di syariah, ini juga gap-nya akan terus terjadi. Kami juga tetap perlu melakukan yang namanya pengembangan dalam hal pembelajaran dan juga pelatihan. Dan agar dapat mengikuti perubahan yang begitu cepatnya, maka kita juga perlu terus melakukan upskilling, reskilling kepada setiap insan yang ada di BCA. Pak John, jumlahnya sendiri Pak, kalau ini kan kita berkejaran juga dengan pemenuhan kebutuhan. Kalau di BCA itu kebutuhan untuk sumber daya insani syariah itu dengan pemenuhan orangnya itu seperti apa Pak? Tercukupi atau masih sangat kurang atau bagaimana sekarang? Nah ini tercukupi ya. Jadi setiap tahun itu di BCA sendiri ini di BCA ya, itu 3.260-an ya itu di BCA. Sementara di BCA Syariah itu sekitar 500 sampai 600. Di dalam memenuhi ini kita melakukan berbagai macam program ya, antara lain adalah kita melakukan kerjasama dengan universitas-universitas. Kita ada program, contohnya adalah program Sapa Karir ya. Ini untuk membangun awareness dan juga top of mind BCA di lulusan-lulusan perguruan-perguruan tinggi. Kemudian kita juga sebenarnya ada juga early hiring, yaitu magang pada semester kelima, sehingga pada waktu lulus bisa langsung masuk ke BCA. Baik, ya terima kasih Pak John. Masalahnya pemirsa kalau kita lihat perbankan secara keseluruhan atau lembaga keuangan itu menghadapi masalah disrupsi teknologi atau digital. Banyak yang tidak survive. Apakah sumber daya manusia ekonomi syariah bisa survive? Kita akan lanjutkan di bagian berikut. Tetaplah bersama kami. Kami segera kembali.